Apa yang lebih dekat? Pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikatakan Allah berada dalam urat lehernya, enggak, bukan gitu. Ilmullah, ilmunya Allah itu adalah akrab, lebih dekat min hablil warid, daripada urat leher kita sendiri. Mahasini kebun surga. Kemarin kita masih membahas ayat yang berbunyi وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Kemarin hadirin kita simpulkan sedikit ayat kemarin itu, bahwa segala yang ada di langit dan bumi itu adalah milik Allah. Dan semuanya yang di bumi ini itu diperuntukkan untuk manusia, untuk kesejahteraan mereka, ya manusia itu. Setelah itu Allah menciptakan langit dan bumi itu, kemudian sumastawa ila sama, kemudian baru menuju ke langit, ya, fasawwahunna. Kemudian Allah menyempurnakan langit itu menjadi 7 langit, sayyaraha kama fi'at nukhra faqadahunna. Sebagaimana dalam kitab dalam ayat yang lain faqadahunna sab'a samawat. Redaksinya, kalau redaksi ayatnya kalau di ayat yang lain faqadahunna sab'a samawat. Faqadahunna. Ya, di ayat yang lain. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah pemahaman kita dalam masalah-masalah ayat yang mutasyabihat namanya. Ayat-ayat mutasyabihat itu artinya ayat-ayat yang kalau diartikan secara aslinya itu seolah-olah nanti menunjukkan Allah itu sama dengan manusia. Nah, oleh sebab itu ada ulama mentakwilnya, mentakwil ayat itu. Kemudian ada ulama yang mengartikan sesuai dengan arti aslinya, tapi tetap itu berbeda dengan makhluk. Misalnya istawa 'alas sama, istawa 'alal arsy, misalnya Allah itu bersemayam di arsy, ya. Ulama mentakwil ayat ini maksudnya bukan berada tapi menguasai, menduduki. Sesuatu kalau sudah menduduki itu biasa dikuasai. Dia mampu menduduki misalnya singgasana, menguasai singgasana. Ya. Kemudian ada yang menerjemahnya, menafsirkannya, ya tetap sama, istawa bersemayam, ya bersemayam. Cuma tidak sama dengan bersemayamnya manusia, tidak sama dengan bersemayamnya makhluk. Was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un. Langit itu kami bangun dengan tangan-tangan kami. Allah punya tangan. Ya, ada ulama mengatakan tangan tidak diartikan tangan, tapi diartikan itu adalah kekuasaan, kekuatan. Ulama salaf enggak, tetap tangan, artinya tangan. Cuma tidak tangan, tidak sama dengan tangan makhluk. Itu saja. Ya. Nah, kalau dua ini sistem kita atau mengikuti pendapat yang dua ini, insya Allah aman kita. Ya. Nah, kemudian di sini wahwa bikulli syai'in alim, Allah itu alimun, maha mengetahui bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah SWT, sekecil apapun itu. Bahkan perbolak-balikan hati kita, gerakan hati kita, keinginan kita itu diketahui oleh Allah SWT. Kenapa diketahui? Ya Allah yang menciptakannya. Kan dia yang menciptakannya Allah. Walaqad khalaqnal insan. Sungguh kami yang menciptakan manusia itu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami tahu, firman Allah itu, apa yang menjadi desiran, apa yang menjadi bisikan dalam hatinya itu.
Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat daripada ulat lehernya. Apa yang lebih dekat? Pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikatakan Allah berada dalam ulat lehernya, enggak, bukan gitu. Ilmullah, ilmunya Allah itu adalah akrab, lebih dekat min hablil warid daripada ulat leher kita sendiri. Itu alim. Nah, gimana alimnya Allah SWT itu? Alimnya, taunya, pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu adalah mujmalan wa mufassalan. Secara global dan secara detail, terperinci, Allah itu tahu. Nah, sebab ada dari ulama atau sekte-sekte tertentu pemahaman yang mengatakan Allah itu tahu, tapi tahunya secara global. Tidak secara tafsil, tidak secara terperinci. Contohnya, Allah tahu masjid ini tahu. Pengetahuan Allah terhadap masjid ini bagaimana? Allah itu tahu masjid ini dengan semua yang ada di masjid ini secara terperinci. Itu mufassalan. Karpetnya Allah tahu, mejanya Allah tahu, mikrofon yang ada di masjid habis Allah itu tahu. Semuanya itu secara terperinci. Kalau itu agak gampang. Allah itu tahu berapa jumlah secara tafsil, secara terperinci, berapa jumlah pasir yang ada di lautan. Pira keluin pasir di lautan, Allah tahu itu semuanya. Cuma tidak bisa diangkakan. Allah itu tahu secara terperinci berapa jumlah secara detail itu. Berapa jumlah bintang yang ada di langitan ini, berapa jumlah planet yang ada di dunia ini. Allah itu tahu itu. Kalau kita tidak mungkin. Berapa jumlah pasir yang ada di lautan? Hitung itu. Ngapain hitung-hitung yang begitu-gitu kan? Kan gitu kalau kita. Tapi kini dia berbicara tentang alimullah. Itu ilmullah, pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Pira keluar daun kelor tahu Allah taala. Kalau kita disuruh berapa jumlah daun kelor, enggak tahu. Kita tahu ini apa ini? Daun kelor. Ada kelor, ada daunnya. Berapa jumlah daunnya? Enggak tahu. Tapi kalau Allah itu tahu secara detail, secara tafsil itu berapa jumlahnya. Jangankan Allah Ta'ala, dari manusia aja itu tahu itu. Yang diberikan tahu oleh Allah SWT tentunya. Yang diberikan ilmullah. Ada ulama kalau tidak salah, Kiai Palak namanya. Kiai Palak itu gurunya Maulana Syekh. Gurunya Maulana Syekh. Ada orang mengatakan kepadanya, saya akan masuk Islam kalau kamu tahu berapa jumlah daun kelor ini katanya. Berapa jumlah daun kelor yang ada di pohonnya. Oke, katanya itu. Jumlah daun kelor itu sekian. Setelah itu dihitung pas persis itu. Kok bisa tahu? Iya, diberitahulah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala karena ulama besar, waliyun min auliyaillah. Beliau juga pernah mengatakan di mana ada air, di sana ada ikan. Di mana ada air, di sana ada ikan. Bisa dibenarkan ini? Tidak benar kan sebenarnya. Tapi karena ini ulama yang ngomong, dari waliyun min auliyaillah yang berbicara. Jadi ada orang mengatakan, ente mengatakan di mana ada air, di sana ada ikan. Bisa Anda jamin ada air di dalam air kelapa? Kalau saya ditanya, enggak ada. Yo, tadi Anda mengatakan di mana ada air? Ya, tadi saya mengatakan begitu pada umumnya. Mesti ada likulli syai'in al-mustanayat, ada istisna. Segala sesuatu ada pengecualiannya. Itu kalau saya ada. Tapi kalau beliau enggak, dia mengatakan ya, di mana ada air, di sana ada ikan. Bisa Anda buktikan ungkapan Anda? Ya, bisa. Bisa Anda buktikan ada ikan di dalam air kelapa? Air kelapa sendiri neman tetebok.
Air kelapa yang belum dikupas, lamun dikupas ya gampang, langsung nepik boyang bukan cupang tuh, langsung nara. Ini ndak masih utuh, belum dibelah. Dia mengatakan, ya insya Allah katanya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, bisa dibuktikan, silakan naik. Manjat pohon kelapa, diambil kelapa. Tapi pas itu beliau baca Fatihah terus. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu dibelah, ada ikan di dalam. Ini waliyun min auliyaillah.